Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Yohanes bab 2 ayat 13 sampai dengan 22. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait Allah dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombaklah bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Menatap dan membawa kehidupan. Inilah sampan bersama saya, Pater Domi Kevi SVD. Saudara-saudari terkasih, saya suka berdagang. Sejak tahun 2012 berada di Paroki Telok sampai saat ini, pelayanan saya selalu berjalan bergandengan dengan berhutang, menjual, dan membayar hutang. Kadang saya mengalami kerasnya mata pencaharian ini ketika barang yang saya beli murah dan saya harus jual mahal. Keras memang hidup ini ketika saya harus melakukan itu. Umat kadang hanya mampu menatap barang-barang jualan saya, mungkin saking tak terjangkau harganya. Prinsipku, apapun bisa jadi duit untuk membantu karya pelayanan ini, walaupun kadang itu tidak adil dan tidak benar. Akan tetapi saya juga mengalami lembutnya mata pencarian ini. Kadang diam-diam saya memberi gratis kepada umat yang tak mampu membelinya, tetapi sangat butuh, misalkan rosario, mada bakti, atau buku-buku doa dan Alkitab. Dari sini saya harus menyimpulkan bahwa apapun pekerjaanmu, panggilanmu, ingatlah, kita harus menatap ke arah kehidupan dan membawa kehidupan. Saudara-saudariku terkasih, hari ini sabda Tuhan berbicara tentang gereja. Sebagai kumpulan orang beriman, kita mengemban suatu misi, yaitu menghadap atau memandang ke arah timur, arah kehidupan baru dalam mengawali waktu dimulai, dan bukan hanya menatap, tetapi membawa atau mengalirkan hidup itu. Itulah misinya. Bait Allah dalam bacaan pertama dalam penglihatan Yehezkiel menghadap ke timur. Saya merefleksikan timur itu sebagai bahasa simbolik, yaitu tempat matahari terbit, di mana menggambarkan awal hidup baru. Jika bait suci menghadap ke timur, maka itu punya arti bahwa gereja atau umat beriman harus memiliki arah atau visi yang jelas, yakni menatap kehidupan baru.
Gereja harus menghadap kehidupan, bukan kematian atau kehancuran dan kegelapan di arah matahari terbenam. Gereja juga harus memiliki misi, di mana dari dalam bait Allah itu mengalirkan air ke arah timur. Artinya misi gereja itu adalah membawa kehidupan. Yesus mencambuki orang-orang yang bertransaksi di dalam bait Allah. Mengapa demikian? Karena rumah Allah yang seharusnya mengalirkan kehidupan itu dijadikan tempat pemerasan, tempat ketidakadilan berlangsung, dan dijadikan transaksi kepentingan diri. Paulus mengingatkan kita bahwa sebagai gereja, sebagai knisah Allah, harus menyadari visi dan misi, yakni menguduskan dan membawa kehidupan. Saudara-saudariku terkasih, marilah kita sadar bahwa buah dari iman kita adalah selalu menatap dan mengarahkan orang untuk menatap kehidupan, harapan, kekuatan, dan bahkan mencari strategi yang tepat untuk membawa kehidupan itu sampai kepada mereka yang tidak bisa sama sekali menjangkaunya, yaitu mereka yang cacat, mereka yang menderita, orang asing, dan mereka yang terbuang dari kehidupan ini. Jangan pernah bangga sebagai orang beriman atau beragama jika kita belum bisa membawa harapan dan hidup bagi sesama kita. Tuhan memberkati kita semua.